bisa naikkan ada sebentar ya. Kita kasih naik ada Nurkholis alias. Ya, silakan Nurkholis alias Acong. Silakan nyalakan kamera dulu. Nurkholis. Ya, Bang Edi, selamat malam. Selamat malam, Nurkholis alias Acong. Saya tanya dulu Bang, dari penampilan Anda, nampaknya ini Anda sudah pasti nih penyembah Muhammad ya. Anda penuh. Hah? Pastilah. Iya, pasti diakui dia penuhan Muhammad. Oke. Bang, bukan ini menuhankan umat Nabi Muhammad. Saya tidak pernah menuhankan Nabi Muhammad. Harus kita ngulang lagi dari awal. Ini capek kita teman-teman. Oke, gini aja dah. Itu sudah tema bosen kita bahas, itu udah capek. Gini, Nurkholis, ini kan sudah penghujung tahun 2025. Ya. Kenapa Nurkholis kok masih juga percaya dengan orang yang halusinasinya setinggi langit? Karena ketika saya membaca apa? Gimana? Halusinasi seperti apa maksudnya? Oke, Bang. Ketika saya menggunakan akal sehat saya, pikiran saya, ketika membaca Al-Quran maupun hadis, saya dapati Muhammad itu adalah orang yang paling senang berhalusinasi. Pertanyaan saya, kenapa Anda nekat ngikutin orang yang halunya itu tinggi sekali? Emang Abang pernah bertemu dengan Nabi Muhammad? Bang, kita ini tidak pernah ketemu dengan Muhammad. Ya, sekarang gitu. Tapi Anda pernah ketemu dengan Muhammad? Anda pernah ketemu dengan Muhammad? Saya meyakini bahwa Nabi Muhammad itu orang pernah. Di mana Anda ketemu dengan Muhammad? Di mana? Dalam mimpi. Di dalam mimpi. Ngomong apa dia? Enggak, saya balik tanya ke Abang. Abang pernah bertemu Yesus? Gimana? Bang, kita tidak perlu bertemu untuk mengetahui apa yang diberitakan kepada kita. Karena sudah tertulis, sudah diberitahu oleh para saksi mata. Tuhan Yesus sudah memberitakan kepada para murid-muridnya bahwa apa yang kuajarkan, apa yang kau lihat dengan mata kepalamu sendiri, apa yang kau telah terima dariku, demikianlah kau ajarkan itu kepada seluruh bangsa-bangsa, supaya semua bangsa-bangsa itu menjadi muridku. Jadi, dari mana kita tahu apa yang diberitakan oleh Tuhan Yesus? Dari keterangan para saksi mata yang tertulis dalam Injil. Dari mana umat muslim tahu apa yang diajarkan oleh Muhammad? Dari keterangan para saksi mata yang tertulis di dalam hadis. Makanya kita buka hadis nih biar tahu apa-apa yang diajarkan oleh Muhammad. Nah, ketika saya buka hadis, saya simpulkan Muhammad kena penyakit halusinasi yang tinggi. Makanya pertanyaannya gini saja, kira-kira Anda berani nggak membuktikan itu dengan saya? Kita buktikan bahwa Muhammad tukang halu. Gimana? Itu kan menurut Abang, bukan menurut saya. Kan? Iya, makanya kita buktikan. Menurut saya ini, kita buktikan. Apakah jangan-jangan Anda sepakat nanti dengan saya? Nggak akan pernah. Karena baik, kita tes. Nabi Muhammad. Kita tes. Oke. Pernah satu ketika ini Muhammad sedang makan dengan para sahabat-sahabat. Kata Muhammad nih, tentu saja mereka kan nggak lihat, Muhammad yang lihat. Katanya
makanan itu bertasbih kepada Allah. Makanan, nasi, lauk pauk, sayur. Kata Muhammad itu bertasbih kepada Allah. Ya Allah, ya Allah. Kata makanan-makanan itu. Menurut Anda, Muhammad di situ lagi halu atau memang betul dia ngomong itu benar? Kira-kira? Benar. Jadi makanan itu bertasbih. Karena di dalam Al-Quran sudah diterangkan bahwa semua makhluk yang ada di bumi dan di langit semuanya bertasbih. Termasuk makanan. Saya meyakini itu. Nasi goreng juga bertasbih dia. Loh, sekarang kita lihat dari kata-katanya, semua tanpa terkecuali kan begitu. Mohon maaf. Kira-kira patung Yesus bertasbih nggak kepada Allah? Ya, itu buatan siapa? Kan tinggal gitu. Katanya semua, sekarang enggak. Iya, saya mengakui itu bertasbih. Jadi patung Yesus bertasbih kepada Allah gitu? Kepada Allah, ya. Gimana cara membuktikannya bahwa patung Yesus bertasbih kepada Allah? Ya, itu tidak bisa kita secara penglihatan atau pendengaran. Karena tapi dari mana Muhammad bisa tahu itu? Loh, Nabi Muhammad itu manusia yang tidak sama dengan manusia. Manusia yang tidak sama dengan... Maksudnya gimana itu? Nabi Muhammad orang pilihan. Gitu loh, tidak sama dengan kita ini. Tidak sama. Berarti ketika Muhammad ngelihat dibilang, oh ini makanan bertasbih. Oke, kita bicara definisi bertasbih dulu ya. Biar banyak orang tahu. Sebentar Bang Nurkolis. Sebentar Bang. Ya. Bertasbih itu apa sih Bang? Bertasbih itu apa? Mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengakui bahwa Allah itu esa. Iya, bertasbih itu maksudnya memuji, memuja, mengeluarkan nyanyian, puji-pujian. Itu maksudnya bertasbih, Bang. Ya, tidaklah. Tasbih tidak, bukan itu. Subhanallah, maha suci Allah. Allah itu suci, Bang. Gitu loh. Aduh, agak sedikit berat ini kita bicara. Bang, kita lihat dulu ya definisi bertasbih ya. Mau? Bukan nyanyi-nyanyian. Kalau nyanyi-nyanyi gitu. Puji-pujian Bang, mengeluarkan puji-pujian, mengeluarkan gimana kan? Mengeluarkan ya, puji-pujian untuk Tuhan. Iya, memuji. Oke, memuji. Oke. Jadi menurut Anda, nasi, piring di rumah Anda itu memuji Allah semua? Semua. Termasuk yang ada di dalam WC itu juga? Gini loh Bang. Gini ya. Apa yang Bang, udah tahun 2025 masih percaya Abang sama Muhammad, Bang? Yakin Anda? Percaya. Saya percaya apa yang Muhammad ngomong apa aja, maka itu adalah betul, ya Allah, betul. Ini adalah ucapan Nabi, jangan ditolak, betul? Loh, karena kan Nabi Muhammad itu utusan. Baik, saya kasih tahu aja Bang. Sebenarnya Bang, kadang-kadang Muhammad ini, saya mau kasih tahu aja Bang. Kadang-kadang Muhammad itu dia sering, mungkin ya Bang ya, mungkin dia itu dulu sering ke gereja, tetapi dia nggak mendengarnya dengan benar sehingga dia salah informasi. Nih, saya tunjukkan ya. Ya. Oke. Mana yang sering ada data bahwa Nabi Muhammad ke gereja? Baik. Saya akan tunjukkan satu kutipan dari dalam Bible, ya. Saya balikkan kepada Anda apa yang tertulis di dalam kitab Mazmur, ya. Sebenarnya, Bang, ada kutipan dari kitab Mazmur bunyinya begini, biarlah. Perhatikan ya, Bang ya, nih. Kelihatan ya, Bang ya? Mazmur 150 ayat 6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Jadi kata biarlah ini adalah kata-kata
mungkin seruan atau supaya orang membiarkan begitu. Artinya biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Nah, mungkin saja bisa jadi Muhammad terinspirasi dengan ayat ini, tetapi Muhammad mengikutkan serta benda-benda mati, nasi goreng, ayam, kerupuk. Juga ketika Muhammad mendengar itu, akhirnya dia bilang makanan-makanan memuji, menyembah Allah. Nah, sekarang yang saya inginkan supaya Anda jelaskan kepada saya, bagaimana Anda menjelaskan kepada saya kalau nasi goreng yang di piring Anda itu memuji Allah? Loh, itu tadi sudah dibacakan dengan sama Bang Edi siapa tadi? Maksudnya? Tadi kan barusan kan sudah dibaca sama Mas Edisnya. Biarlah semua memuji pada Tuhannya. Semua apa? Tadi yang Bang Edis bacakan gimana itu bunyinya? Bang, coba. lanjutin benturin kepala kubin ya Bang ya. Lanjutin benturin kepala kubin Bang. Aduh. Berat. Sulit teman-teman. Jadi teman-teman sekalian, di tahun 2025 ini sudah waktunya kita itu berpikir, merenungkan kembali. Supaya apa? Supaya kita itu tidak mengikuti sesuatu yang dongeng-dongeng, sesuatu yang hanya hasil delusi seseorang. Sudah waktunya wajib mengikuti. Kalau kata Ustadz siapa sih? Buya Syakur, jangan takut murtad lah, gitu.